Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi yang ada di rumah, selamat pagi yang ada di kelas. Wah, kurang semangat. Pagi, Selamat Pak. pagi. Kurang keras, selamat pagi. Ya, selamat Pagi, pagi. Pak. Pagi, Pak. Sehat semuanya? Sehat. Sehat semua? Alhamdulillah, bil khair. Ya. Alhamdulillah sehat. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran estimasi biaya konstruksi. Ya, hari ini seperti yang saya sampaikan minggu kemarin, kalau minggu kemarin kita sudah melakukan pekerjaan volume pekerjaan dinding. Nah, hari ini kita pengen proses yang selanjutnya, yaitu pengecatan. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, untuk ketua kelas silakan disiapkan dan berdoa sebelum belajar dimulai. Siap, berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam semuanya. Sebelum kita belajar, saya absen dulu nih, ya. Eh, yang ada di rumah ataupun yang offline di kelas, yang di lab, kalau saya sebutkan namanya, jawab saya siapa, ya. Ahmad Fikri Pramudia, Saya siapa? oke. Adinda Gita Lestari, Adinda, Siapa? oke. Fokus ya, yang di rumah kayaknya setengah-setengah nih, masih baru bangun tidur ya. Agus Rianto, ada? Agus Rianto? Agus Rianto? Oh, tidak ada. Tanpa keterangan ya. Sementara Ainun. Oke, oh Ainun ada di lab ya. Alda Zahra. Oke, kenapa minggir? Agak ketengahan. Oh, join us dia berdua. Oke, Adrian Maulana. Ada Adrian Maulana. Oke, tidak ada tanpa keterangan. Aldi Nur Herdiansa. Saya Ada? siapa? Oke, mantap. Alfian Dwi Saputra. Saya siapa? Oke. Alzira Apriliani. Saya siapa? Oke. Amira. Saya siapa? Oke. Dava Aisyah. Saya siapa? Dava Al-Ghifari. Saya siapa? Mana orangnya? Oh, gelap. Dahlia. Ada Dahlia? Dahlia, Saya bengong dia. siapa? Deskian, Deskia. Namanya susah-susah. Saya siapa? Farik. Saya siapa? Oke. Hamidah. Saya siapa? Oke. Ika Agustin Kurniawati. Saya siapa? Oke. Julio. Belum ada tanpa keterangan. Sekarang yang ada di lab, Kevin Sena. Oke. Hairina. Legi. Leli. Muhammad Rizky Saputra. Muhammad Haikal. Nirmala. Putri Salma. Rapip. Oke. Rafli. Raisa. Salsabila. Sawa. Mana orangnya? Oke. Sesi. Safira. Mana orangnya? Ya. Feni. Wala. Terakhir Windiasari. Oke. Berarti semuanya sudah ready kecuali yang ada di rumah 3 orang tanpa keterangan ya. Nanti ditanyakan sama wali kelasnya. Oke, kita mau mulai. Yang lain fokus, yang ada di rumah maupun yang ada di lab, kita mau mulai. Saya akan share screen PowerPoint saya.
Ya, kita masuk ke volume pekerjaan pengecetan. Ya, sama seperti minggu lalu, sebelum kita menghitung, kita harus tahu dulu konsepnya. Nah, saya mau tanya nih, yang ada di lab dulu deh, biar fokus ya. Yang duduknya di belakang, Kevin. Nah, apa itu pengecetan? Itu Pekerjaan finishing. Iya, pekerjaan finishing. Kita kasih plus dulu biar semangat. Ya. Satu lagi yang ada di lab, saya mau tanya sama yang paling belakang sana, maskernya biru. Siapa namanya, Mbak? Iya, Mbak Leli. Apa sih pengecetan itu menurut Mbak Leli? Oke, keren banget ya. Kita kasih plus untuk Mbak Leli. Terakhir, yang ada di rumah, ya. Yang ada di rumah saya pilih nih. Awas, hati-hati, jangan off cam. Yang off cam pasti saya akan pilih, ya. Ada namanya adalah saya pilih siapa ya? Yang off cam ada gak ya? Oh ternyata on cam semua. Takut nih kayaknya. Ya. Dava Aisyah deh, Dava Aisyah. Halo Mbak Dava, dengar suara saya? Pak. Oke. Apa sih pekerjaan pengecetan Mbak Dava? Untuk menambah keestetikan suatu bangunan, Pak. Oke, kita kasih plus untuk Mbak Dava ya. Berarti udah pada paham ya. Apa itu pengecetan? Ya, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, pembelajaran kita adalah sama ya. Ada 4 item. Yang pertama, kita harus bisa dulu menjelaskan ya. Tadi Anda kan sudah menjelaskan apa itu pengertian pengecetan ya. Lalu nanti habis ini kita akan menerapkan perhitungan volume sesuai dengan tugas besar kita ya, yang masing-masing ada di lab ataupun di PC. Setelah kita terapkan dalam perhitungannya, lalu nanti ada 1 atau 2 orang yang akan mempresentasikan sebagai sampling ya. Nah, selanjutnya ya, tadi kalian sudah bisa menjelaskan ya, kenapa pengecetan itu penting ya. Ternyata memang ada fungsinya si pengecetan itu. Fungsi yang pertama adalah untuk melindungi permukaan benda. Apa maksudnya itu Mbak Sesi? Melindungi permukaan benda. Melindungi permukaan benda. Ada yang bisa bantu? Apa maksudnya melindungi permukaan benda? Melindungi kan berarti supaya kita safety ya. Ayo, safety bisa. Apa tuh? Melindungi. Melindungi permukaan benda. Yuk. Saatnya jam ke-6 dimulai. Coba, oke. Silakan. It's time to Ini begin. udah kelihatan. Menutupi keretakan pada dinding. Untuk melindungi. menutupi keretakan pada dinding. Untuk menutupi keretakan pada dinding. Oke. Permukaan benda. Kurang tepat sebenarnya. Ada satu lagi yang berkaitan melindungi dari permukaan benda. Berarti melindungi siapa sih? Yang dilindungi siapa? Bangunannya ya, dindingnya ya. Berarti supaya itu supaya dia terlindungi berarti dicek gitu ya. Ya benar juga sih tadi ya, tapi kurang tepat. Nah, yang paling penting kalian paham artinya melindungi itu berarti bangunan itu juga harus dilindungi, bukan hanya penggunanya ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, menutup kekurangan bangunan. Ya, menutup kekurangan bangunan. Kayak manusia aja. Ya, yang cantik-cantik kan, udah cantik dipoles. Ya nggak, biar tambah cantik kan. Nah, bangunan juga dong. Ya, dia iri. Ya kan, lah masa si penggunanya aja. Nah, saya juga harus gitu kan, supaya saya memperindah bangunan saya untuk menutup kekurangannya saya cat. Ya nggak? Nah, selanjutnya antibakteri untuk menjaga kualitas ya, seperti jamur dan lain-lain ya. Biasanya memang itu ada ya. Dan terakhir memberikan nuansa tertentu atau estetika ya.
Estetika artinya memperindah, ya. Gimana tuh supaya kelihatan minimalis? Berarti dia menggunakan konsep-konsep warna yang tidak cerah banget ya, tapi enak dilihat mata. Contohnya warna apa? Ayo, di pembelajaran eh, perangkat lunak 3 dimensi harus tahu warna apa kalau minimalis. Warna putih, ya nggak? Warna abu-abu, ya. Jangan sampai salah loh Anda, ya. Anda bukan hanya sekedar bisa gambar, tapi Anda juga harus bisa memberikan informasi ke depannya kepada si owner atau penerima jasa, ya. Oh, kalau ibu sukanya yang minimalis, biasanya gunanya warnanya yang ini, ya. Oh, kalau ibu yang sukanya cerah, warnanya ini, ya. Oh, kalau misalkan ibu sukanya dengan nuansa yang alamiah, berarti futuristik kan? Berarti kasih tahu warnanya ini, ya. Nah, itulah fungsi pengecetan, ya. Selanjutnya eh, kita akan masuk. Nah, lingkup pekerjaan pengecetan, ya. Yang di rumah paham ya sampai tadi pembahasan yang tadi. Jika ada yang ingin ditanyakan tinggal raise up aja ya, atau boleh berbicara langsung, ya. Nah, kalau kita berbicara dengan pengecetan, apa aja sih bagian-bagian yang dicat di dalam bangunan? Ya dong, kita harus tahu nih, ya. Sebelum kita cat, mana aja yang harus kita cat? Ya, biasanya, ya. Yang saya jelaskan ini adalah biasanya. Kalau misalkan ada pengecetan tambahan, itu tergantung daripada user atau penggunanya, ya. Nah, yang pertama itu dinding pasti yang kita cat kan, ya nggak? Nah, dinding itu ada 2 bagian. Kalau di dalam dia disebut dengan kalau di luar exter. Nah, ya, sehingga biasanya pengecetan dinding dalam dan luar itu berbeda-beda. Yang kedua adalah plafon. Yang terakhir adalah list plan, ya. Ini lingkupnya yang akan kita hitung volumenya. Selanjutnya, ya, kita masuk tahapan menghitung volume pekerjaan pengecetan, ya. Tentunya kita harus tahu dulu nih, ya, sebelum kita akan menghitung, kita harus tahu rumusnya dulu, ya, konsep dasarnya supaya kita tidak salah, ya. Yang pertama, kalau kita ingin hitung luas area dinding, berarti kalau dinding itu ada panjang, ada tinggi. Sehingga panjang dikali tinggi, satuannya jadi apa hasilnya? Meter persegi. Ya. Jadi kadang-kadang di sini konsepnya banyak yang salah nih, ya. Pak, kubik dong, ya. Kan ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Hati-hati, ya. Berbicara tentang kubik adalah kedalaman, ya. Jadi artinya nggak semua bangunan itu diharuskan kubik, ya. Ada yang meter lari, ada meter persegi, ada meter kubik. Kenapa ini saya harus jelaskan? Karena ini yang akan nanti digunakan di Excel, ya. Kalau kita salah satuan, itu berpengaruh gak terhadap harga? Berpengaruh, ya, sehingga harus hati-hati, ya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, hitung faktor pengurangan area luas dinding, ya. Jadi semua bangunan nih udah ada nih hitungan dindingnya, ya. Kita anggap semuanya pakai dinding dulu, ya. Setelah itu Anda kurangi dengan volume kusen pintu dan jendela, ya. Atau ada tambahannya yang biasanya kalau rumah-rumah yang lain ada woven light-nya, ya, atau yang lain-lainnya, ya. Karena kenapa? Karena jangan sampai perhitungannya itu over, ya. Anda anggap semuanya dinding. Kalau ada pintu, dia dinding atau pintu? Pintu, ya dong. Berarti dikurangi ya. Nah, jadi seperti itu konsepnya, ya. Yang terakhir, yang ketiga, hitung volume pengecetan dinding sama dengan luas area dinding dikurangi faktor pengurangan dikali 2. Ya, kenapa dikali 2? Kan lapisan. Lapisan dasar dan lapisan akhir. Ya, sehingga hasilnya supaya memuaskan, berarti dia harus dikali 2. Sampai di sini paham? Paham? Yang di rumah gimana, paham? Halo? Paham? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Ya. Next. Kita mau lanjut. Nah, itu tadi dinding. Yang kedua adalah plafon. Plafon itu ada di mana sih? Plafon itu ada di mana?
kalau berbicara tentang plafon langsung aja gini, ya, ada di atas, ya, iya nggak? Nah, kenapa harus ada plafon? Kenapa? Kamu bisa bayangkan nggak kalau ini langsung atap? Bisa, ya. Kalau di desa-desa masih ada, bukan karena mereka nggak mau untuk mengasih plafon, tapi mereka untuk tidak menghilangkan nilai estetika bangunan lamanya, ya. Tapi sekarang harus ada plafon. Karena kenapa? Plafon itu kan melindungi kan? Iya nggak? Dari benda asing yang bisa menyebabkan bahaya. Ya, syukur-syukur kerangkanya aman. Kalau nggak aman, jatuh, kita lagi nonton, kepala kita bocor. Masih untung kalau bocor doang. Ya, kalau yang lainnya, nah sehingga plafon juga harus diperhatikan. Selain dia dipasang, berarti dia juga harus dicat. Ya nggak? Supaya apa tadi? Mengesankan estetika keindahan yang ada di ruangannya. Ya, sehingga kalau misalkan gini, kata Mbak Sesi, "Pak, saya sukanya tuh warnanya warna-warna pinky." Ya, nggak jadi masalah, ya. Karena kenapa? Karena yang namanya hunian itu supaya nyaman ikuti penggunanya. Jangan kita paksakan. Kalau kalau plafonnya itu harus semuanya putih, ya. Kecuali kalau rumah sakit. Rumah sakit kenapa di konsep dasarnya putih? Karena kebersihan dan kesehatan, ya. Jadi kita harus tahu, ya. Nah, kita masuk nih. Di plafon itu kan ada penutupnya, ya. Cara ngitungnya gimana? Ada di depan, boleh dilihat, dan juga ke para siswa yang ada di rumah bisa lihat di PowerPoint. Ya, panjangnya dikurangi 0,15, ya. 0,15 itu apa? Tebal dinding ya. Ya, tebal dinding. Lalu lebarnya dikurangi 0,15. Ya, karena kalau plafon kan cuma 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar dikurangi 0,15. Selanjutnya itu total keseluruhannya. Ya, lalu list plafon. Kenapa harus ada list plafon? Ayo, angkat tangan dong. Ya, biar tidak apa? Iya, biar tidak ada celah. Selain benda asing, biasanya ada binatang-binatang yang agak liar ya, yang suka-suka masuk-masuk tanpa disuruh. Ya, siapa yang suka kecoa? Atau rumahnya senengnya dimasukin kecoa? Nggak ada kan? Nah, ya biasanya ditambahkan itu salah satunya. Yang kedua, lebih memperindah untuk ruangan. Ya, selanjutnya, nah, list plank. Ya, kalau untuk menentukan list plank ini volumenya hanya panjang. Panjangnya berapa dihitung, ya. Karena perhitungannya dia meter lari. Gampang, paling simple. Misalkan ini 12 kali 2 berarti 24. Ini 7 kali 2 berarti 14. 14 ditambah 24 ya, sehingga itu hasilnya. Ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Konsep rumusnya udah saya jelasin nih ya. Kita mau langsung praktek nih. Kita langsung mau perhitungan ya. Teman-teman di rumah juga siapkan tugasnya. Nanti akan saya cek. Ya. Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kita masuk ke tugasnya masing-masing. Silakan dibuka. Yang ada di laptop, buka laptopnya. Yang ada di PC, PC-nya dibuka. Saya mau cek. Kita langsung aplikasikan. Ya. Sesuai dengan volumenya masing-masing. Silakan dibuka. Saya akan cek. Nah, contohnya saya tampilkan yang Excel-nya ada di depan, ya. Nah, silakan ikuti sesuai dengan instruksi yang ada di depan. Coba lihat. Ini acuannya dari mana? Ya. Gambarnya ambil atas. Nah, ya kan? Jadi harus dilihat dari gambarnya asnya. Oke. Lanjutkan. Saya mau Gimana? Bisa? Oke. Sini nih. Nah.
Sudah di sudah dikurangi belum? Jendelanya coba dicek dulu. Sudah Oke, total pengeluaran. siap. Nah, betul. Ya. Sudah paham. Selanjutnya saya kasih waktu 10 menit melakukan pengembangan pekerjaan masing-masing. Ya, saya sambil cek. Ya, untuk yang di rumah gimana? Sudah bisa semua ya? Sudah bisa ya? Oke, karena waktunya sudah habis, sudah 10 menit. Sekarang satu orang saya pilih yang di rumah untuk share screen. Ya, silakan untuk Mbak Dahlia untuk mempresentasikan sebagai contoh dari teman-teman. Mewakili. Silakan share screen. Ya, teman-teman yang di rumah bisa lihat ya, dan yang ada di lab. Ya, ini hasil dari pekerjaan Mbak Dahlia. Boleh dibacakan volumenya, Mbak? Yang setelah dihitung. Halo, Mbak. Ya, nah ini dia sudah menghitung ya, kusen pintu dan jendelanya sudah dihitung volumenya. Nah, ini tinggal dikurangi. Ya. Hasil keseluruhannya berapa, Mbak? Boleh disebutkan? Suaranya nggak terdengar, Mbak. Suara Mbak Dahlia tidak terdengar. Boleh lebih keras lagi? Mbak Dahlia? Suaranya tidak terdengar. Jadi total keseluruhannya adalah 229,8625 itu ya? Itu keseluruhannya. Ya, Mbak? Oke? Ya, betul. Kita kasih plus dulu untuk Mbak Dahlia. Ya. Nah, dari hasil ini berarti artinya Anda sudah pada memahami ya bagaimana volume perhitungan pengecetan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak? Oke. Untuk evaluasi saya akan mengadakan kuis. Ya, jadi siapkan perangkat lunaknya, handphonenya, gadgetnya, ya. Untuk Mbak Dahlia boleh, ya oke. Stop share screen-nya. Nah, siapkan, ya, linknya akan ditampilkan di layar monitor masing-masing. Ya, nanti yang 3 terbesar akan saya kasih hadiah. Oke, silakan boleh join Kahoot-nya. Ya. Oke. Masuk ke webnya dulu www.kahoot.co.id. Ya. Ayo. www.kahoot.co.id. Nanti masukkan PIN-nya. Ya.
Siapa yang sudah masuk? Ah, udah pada masuk tuh. Ayo. Ayo, lanjutkan. Yang mau hadiah. Ayo, lanjutkan. Soalnya nggak susah. Lanjutkan. Oh, masih setengahnya tuh. Ayo. Cepat. 1 menit lagi kita mau mulai. Udah masuk? Udah, Mas? Yang di ujung sudah semua? Oke. Ada yang belum? Yang di lab? Yang di rumah? Oke. Kita mulai. Kuisnya. Soal yang pertama. Oke. Silakan nyatu ke depan. Yang ada di lab. Langsung pencet. Waktunya 10 detik tiap soalnya. Oke, soal berikutnya. Soal kedua. Wah, nih nomor urutnya nih berubah tuh. Ya, wala nomor 1 Rafiq Adinda. Terakhir soal yang 3. Ayo, cepat. Ya, kita lihat nih, Duwina. Peringkat ketiga siapa ya? Yang dapat hadiah. Wih, Rafi kita kasih applause. Yang kedua Adinda kita. The winner is nomor 1. Wah, iya. Nanti hadiahnya adalah gantungan kunci. Silakan ambil di saya. Yang di rumah nanti kita ketemu di lab. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Saya ingin tutup, ya. Seperti yang ada di PowerPoint saya mau tampilkan lagi. Terakhir. Nah, ya, kesimpulannya apa hari ini, ya? Yang pasti sebagai seorang estimator kita harus teliti. Yang kedua kita harus up to date. Dan yang terakhir kita harus tahu rumus konsep dasarnya, ya. Itu pesan saya, tetap belajar di rumah, jaga kesehatan selalu ya untuk teman-teman yang di rumah juga, ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.